Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Rantia dengan NIM 64221466 jurusan manajemen. Izin mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Kasus Korupsi Pavlov Lazarenko. Yang pertama-tama, saya akan membahas pendahuluan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina, dan atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris, jadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi korupte. Kata korupte dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaraan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, ada pembahasan, yaitu Pavlos Lazarenko lahir di desa Karpika, terletak dekat Kriziji Rih pada tanggal 23 Januari 1953 dalam keluarga petani. Ayahnya Ivan Trifono Lazarenko lahir pada tahun 1926 di desa Indi, dekat Kiev. Setelah Ivan lahir, keluarganya pindah ke tempat yang sekarang disebut Oblast Kherson, tempat mereka bekerja sebagai petani. Pada tahun 1932, keluarga Lazarenko pindah lagi ke Karpika, tempat Pavlov akan dilahirkan. Kakek Pavlov, Trifon Lazarenko, bergabung dengan Tentara Merah pada tahun 1944 dan terbunuh selama Perang Dunia. Setelah perang, Ivan mendirikan pertanian seluas 560 AH atau 1.400 anser di Karpika, tempat Pavlov dilahirkan. Pada tanggal 28 Mei 1996, Kuzma mengukuhkan Lazarenko sebagai Perdana Menteri Ukraina sebagai kewenangan yang ditetapkan oleh perjanjian konstitusi yang ada. Pada 10 Juli 1996, kurang dari 2 minggu setelah adopsi konstitusi baru Ukraina, Verkhovna Rada menyetujui penunjukan Lazarenko sebagai Perdana Menteri. Lazarenko menikah dengan istrinya Tamara dan memiliki 1 putra dan 2 putri. Menurut The Ukraine Weekly, pada saat penangkapannya pada tahun 1998 di Swiss, istrinya dan anaknya Lazarenko tinggal di sebuah rumah besar senilai 7 juta US dollar Amerika di Novanto, dekat San Francisco. Putra Lazarenko adalah Roman Lazarenko, lahir 17 April 2001. Lazarenko saat ini menikah dengan Oksana Rykova, seorang pengacara di praktek hukum, dan Neil Horowitz di California East San Francisco Bay Area, dengan siapa ia memiliki 4 anak. Pada tanggal 16 Juli 1996, Lazarenko selamat dari upaya pembunuhan ketika sebuah bom meledak di dekat mobilnya yang diblokir dalam perjalanan dari Kiev ke bandara Boryspil. Pavlos Lazarenko terlibat konflik dengan klan Donetsk dan pembunuhan lawan. Lazarenko terlibat dalam perjuangan yang berkepanjangan dan sengit untuk mendapatkan dominasi ekonomi. Dengan munculnya klan Donetsk, sebuah kelompok industri dan politik yang berbasis di Donetsk, dan dipimpin oleh Viktor Yanukovych. Lazarenko telah dikaitkan dengan kematian beberapa lawan politiknya, meskipun ia berulang kali membantah keterlibatannya dalam pembunuhan apapun. Pada tanggal 3 November 1996, Yevhen
Herban, seorang anggota termuka Verkhona Rada dan eksekusi gas alam, dibunuh di Bandara Donetsk beberapa bulan setelah upaya pembunuhan terhadap Lazarenko yang oleh beberapa sumber media dituduh Herban berperan di dalamnya. Setelah ia berhenti dari jabatan Perdana Menteri, Lazarenko juga diduga memerintahkan pembunuhan Pandam Hetman, seorang wakil rakyat independen yang aktif dalam upaya reformasi ekonomi. Saat memimpin kabinet, Lazarenko dilaporkan memegang kendali atas banyak proyek bisnis yang menguntungkan dengan cara spekulatif, mengenakan 50% keuntungan atas dukungannya. Saat itu ia menjalani hubungan bisnis yang erat dengan Yulia Tymoshenko, yaitu yang saat itu menjabat sebagai CEO Sistem Energi Bersatu Ukraina, sebuah perusahaan monopoli yang mengimpor gas alam Rusia. Forbes menggambarkan Lazarenko dan Tymoshenko sebagai Bonnie dan Clyde dari Ukraina karena pencurian uang mereka di sektor minyak dan gas. Selanjutnya, Lazarenko dilaporkan telah menyalahgunakan wewenang resmi sebagai Perdana Menteri Ukraina untuk memeras hampir 50% keuntungan pengusaha Peter Kirithenko sebesar 60 juta dolar. Lazarenko kemudian memerintahkan dia untuk membantu mencuci hasilnya di rekening di Polandia, Swiss, Antigua, dan akhirnya di Amerika Serikat, di mana sebuah perusahaan cangkang digunakan untuk menyembunyikan pembelian propertinya. Kirithenko mengaku bersalah atas salah satu tuduhan penerimaan properti curian dan setuju untuk bersaksi melawan Lazarenko. Pada tahun 1998, dia memiliki transfer legal sebesar 2,3 juta dolar dari satu rekening Duxbury di West America Bank yang dapat ditelusuri kembali ke rekening Bank Lady Lake milik Lazarenko di Bahama, ke rekening di Bank Boston Robinson Stephens. Baik dana di rekening ini maupun dana di Eurofed San Francisco dalam ditelusuri kembali ke rekening Carpo 53 Lazarenko, tempat dia menyimpan dana dari penipuan Naukov dan dari pemerasan atas dana Kirithenko. Secara total, Lazarenko ditemukan telah muncul lebih dari 15 juta dolar dari rekening Bank Swiss miliknya yang akhirnya masuk ke rekening Eurofed. Kirithenko di San Francisco, pengadilan Jenewa pada bulan Juni 2000 mengadili dan menghukum Lazarenko secara in absentia karena mencuri uang ilegal senilai 6,6 juta dolar. Dalam laporan investigasi khusus yang dilakukan oleh Kelly Carr dan Brian Grow, dua jurnalis Reuters, disebut bahwa Lazarenko pernah menduduki peringkat ke-8 pejabat paling korup di dunia oleh kelompok pengawas Transparency International dan bahwa catatan pengadilan yang diserahkan dalam kasus kriminal Lazarenko, kasus dan dokumen dari gugatan perdata terpisah serta wawancara dengan pengacara yang mengetahui masalah tersebut, menunjukkan bahwa Lazarenko mengendalikan perusahaan yang didirikan di Cheyenne yang memiliki senilai 72 juta dolar real estate di Ukraina melalui perusahaan lain. Perusahaan Lazarenko dilaporkan bernama Capital Investment Group. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata dan pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.